Kalian tahu nggak, gimana kalau satu negara tiba-tiba harus berhenti gara-gara satu virus? Nah, itu yang terjadi di Filipina waktu pandemi COVID-19. Pemerintah menerapkan lockdown dan pembatasan mobilitas buat menekan penyebaran virus. Tapi, dampaknya langsung kerasa ke ekonomi. Toko tutup, pabrik berhenti, dan aktivitas bisnis melambat drastis. Bahkan, menurut data, kerugian ekonomi Filipina diperkirakan mencapai 1-2,5 triliun peso. Terus pertanyaannya, kalau kondisinya separah ini, apa kebijakan ekonomi lama masih bisa dipakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami kelompok 7 akan membahas dan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis kebijakan bisnis dan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu domestik dan faktor eksternal yaitu internasional di Filipina. Dan topik atau tema yang kami ambil di sini yaitu pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pembentukan kebijakan bisnis dan ekonomi di Filipina pada masa COVID-19. Namun sebelum itu, izinkan kami kelompok 7 untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama aku Herli Rafael Putri Gita dengan NPM 2520 40061. Dan selanjutnya ada rekan-rekan saya. Nama saya Naila dengan NPM 2520404063. Saya Puji Sukma Pertiwi, NPM 2520479. Nama saya Cantik Salama Sabila Nazfa dengan NPM 2520404088. Landasan utama yang kami gunakan adalah konsep transformasi digital. Penting untuk kita pahami bahwa transformasi digital bukan sekedar mengganti perangkat manual menjadi digital, melainkan integrasi teknologi ke seluruh aspek bisnis yang berfungsi sebagai katalisator pemulihan ekonomi di Filipina. Kebijakan ini harus bersifat adaptif untuk merespon disrupsi seperti krisis kesehatan atau hambatan rantai pasok global. Untuk membedah bagaimana teknologi ini diadopsi, kami menggunakan kerangka kerja model TOE yang dikembangkan oleh Ternetsky dan Fleischer pada tahun 1990. Model ini sangat relevan karena tidak hanya melihat teknologi dari sisi teknis saja, tetapi membaginya ke dalam dua konteks strategis. Yang pertama itu adalah faktor internal atau dalam konteks organisasi dan teknologi. Kami menganalisis kondisi domestik seperti kesiapan infrastruktur TIK serta kondisi regulasi pemerintah di sini. Nah, maksudnya di Filipina. Kami juga menyoroti kondisi sosioekonomi seperti digital divide dan kesenjangan digital yang masih menjadi tantangan. Yang kedua, faktor eksternal. Dalam konteks lingkungan, kami melihat tekanan dan peluang dari luar, seperti perkembangan teknologi global dalam kerangka industri 4.0, serta dukungan dari lembaga internasional. Model ini membantu kami mengevaluasi aktivitas kebijakan berdasarkan respon terhadap faktor internal dan eksternal tersebut. Ada dua pilar yang menjadi fokus kita. Yang pertama ada e-commerce, berperan sebagai jalur penyelamat bagi UMKM selama masa lockdown. Dengan adanya dukungan kebijakan seperti I3S, sektor bisnis tetap bisa tumbuh dan memiliki resiliensi atau daya tahan. Yang kedua adalah fintech, di mana inovasi ini mendorong inklusi keuangan. Contoh nyatanya adalah lonjakan pembayaran digital melalui InstaPay, serta akses bagi kelompok unbanked yang sebelumnya tidak terjangkau layanan bank. Untuk mendukung analisis ini, kami menggunakan beberapa konsep kunci. Yang pertama itu, kami mengamati transformasi digital sebagai integrasi teknologi ke bisnis secara menyeluruh. Yang kedua, kami menggunakan model TOE sebagai kerangka kerja untuk melihat bagaimana teknologi ini bisa diadopsi. Lalu, yang terakhir ada faktor pendukung seperti Industri 4.0 melalui AI dan IoT, serta penggunaan dompet digital seperti GCash juga menjadi bagian penting dalam ekosistem ini.
Mengenai posisi penelitian kami, studi sebelumnya dari LIM tahun 2020 dan World Bank memang sudah membahas hambatan digital di ASEAN secara umum. Namun, penelitian kami mengisi kesenjangan atau gap tersebut dengan memberikan analisis yang lebih interaktif dan spesifik mengenai faktor internal serta eksternal di Filipina demi terciptanya kebijakan yang lebih inklusif. Baik, sekarang kita akan masuk ke poin inti mengenai peran e-commerce dan fintech sebagai katalisator digital. Di sini kita akan melihat bagaimana kedua sektor ini bukan sekedar tren, tapi menjadi mesin penggerak ekonomi, terutama di Filipina. Bagian ini saya akan membahas faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi pembentukan kebijakan bisnis dan ekonomi di Filipina pada masa COVID-19. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari kondisi infrastruktur digital, regulasi pemerintah domestik, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, yang pertama infrastruktur digital. Infrastruktur digital TIK di Filipina masih lemah, terutama di wilayah rural yang hanya memiliki akses internet sekitar 50%, sedangkan wilayah urban mencapai 80%. Kondisi ini memperparah kesenjangan digital dan menghambat UMKM dalam mengadopsi e-commerce, sehingga pendapatan UMKM di daerah rural turun hingga 40%. Nah, yang kedua ada regulasi pemerintah domestik. Pemerintah Filipina mengeluarkan kebijakan seperti Joint Administrative Order 2201 yang mendorong munculnya 82.000 bisnis online baru. Namun, birokrasi compliance pada sektor fintech yang memakan waktu hingga 6 bulan masih menjadi hambatan bagi startup digital dan berdampak pada penurunan jumlah MSME sebesar 4,3%. Nah, yang ketiga ada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pandemi meningkatkan pengangguran hingga 17,7% dan berdampak pada 79% sektor manufaktur. Media sosial melalui gerakan support lokal membantu UMKM bertahan. Namun, hanya 48% rumah tangga miskin yang memiliki akses internet. Program Philippine Skill Framework diarahkan untuk mereskilling tenaga kerja agar lebih siap menghadapi transformasi digital. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Selain faktor internal, pembentukan kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang pertama, ada dampak pandemi global. Pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi GDP Filipina sebesar minus 9,5%, penurunan remitansi OFW, serta lonjakan transaksi Instapay hingga 624%. Tekanan global ini mendorong pemerintah melakukan diversifikasi kebijakan berbasis digital. Yang kedua ada dukungan lembaga internasional. Lembaga internasional seperti ADB memberikan pinjaman sebesar 500 juta dolar untuk karya dan 600 juta dolar untuk pengembangan broadband yang meningkatkan akses internet di wilayah rural hingga 20%. IMF juga membantu menjaga defisit fiskal di bawah 9% GDP, meskipun ketergantungan terhadap bantuan eksternal menjadi tantangan tersendiri. Lalu, saya akan membahas peran transformasi digital dalam e-commerce, peran transformasi digital dalam fintech, dan juga analisis integratif. Yang pertama, peran transformasi digital dalam e-commerce. Di sektor e-commerce, transformasi digital bikin perubahan besar. Dorongannya datang dari industri 4.0 kayak AI, Big Data, dan juga IoT, yang bikin sistem belanja online makin cepat dan juga efisien. Di Filipina, ekosistem startup juga ikut berkembang. Jumlahnya sudah lebih dari 600 startup dan banyak yang fokus di e-commerce. Ini bikin UMKM punya lebih banyak pilihan buat jualan secara online. Waktu pandemi, perilaku konsumen juga berubah. Sekitar 48% masyarakat Filipina berencana meningkatkan belanja online karena lebih aman, praktis, dan bisa diakses dari rumah. Pemerintah mendukung lewat kebijakan I3S yang mengintegrasikan e-commerce ke global value chain. Fokus kebijakannya ada di akses TIK,
logistik, regulasi digital, sistem pembayaran elektronik, dan pengurangan digital divide. Jadi, e-commerce bukan cuma alat jual beli, tapi jadi penggerak pemulihan ekonomi digital di Filipina. Lalu yang kedua ada peran transformasi digital dalam vintage. Di sektor vintage, transformasi digital berperan besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Jumlah pengguna vintage di Filipina naik hingga 60 juta orang dengan total transaksi mencapai 3,8 triliun peso. Ini menunjukkan masyarakat makin terbiasa dengan pembayaran digital. Vintage membantu distribusi bantuan sosial, mempermudah transaksi tanpa uang tunai, dan mendukung inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat unbanked. Tapi di sisi lain, tantangannya juga muncul. Kasus cyber security meningkat hingga 200%, dan regulasi seringkali belum secepat perkembangan teknologi. Selanjutnya ada analisis integratif. Kalau dilihat secara keseluruhan, peran transformasi digital dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Pandemi sebagai faktor eksternal memperburuk kesenjangan digital sebagai faktor internal. Namun, dukungan lembaga internasional seperti ADB membantu pemerintah Filipina melakukan mitigasi. Hasilnya, ekonomi Filipina sempat tumbuh 7,1%, tapi dampak jangka panjang masih terasa. Terlihat dari hilangnya 952.969 UMKM selama pandemi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan digital perlu bersifat hybrid, bukan hanya mendorong digitalisasi, tetapi juga memperhatikan kesiapan infrastruktur, regulasi, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Dengan pendekatan ini, transformasi digital bisa menjadi strategi pemulihan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 menjadi titik balik penting dalam pembentuk kebijakan bisnis dan ekonomi di Filipina. Kebijakan yang diambil tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk dari interaksi antara faktor internal dan eksternal. Dari sisi faktor internal, Filipina menghadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur digital yang belum merata, terutama di wilayah pedesaan, regulasi domestik yang masih birokratis, serta kondisi sosial ekonomi yang terdampak cukup berat, ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran dan kesenjangan digital. Namun di sisi lain, faktor internal juga mendorong misalnya tingginya penggunaan media sosial dan peran generasi muda yang membantu mempercepat adopsi e-commerce dan vintage khususnya bagi UMKM. Sedangkan faktor eksternal, pandemi global memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Filipina, terlihat dari kontraksi GDP yang cukup dalam dan gangguan rantai pasok global. Tekanan ini memaksa pemerintah untuk lebih adaptif dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Nah, selain itu, dukungan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan ASEAN, Development Bank juga berperan penting dalam mendorong transformasi digital, baik melalui pendanaan, kerangka kebijakan maupun bantuan teknis. Dalam konteks ini, transformasi digital berperan sebagai katalisator utama melalui e-commerce dan vintage. Aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan di tengah pembatasan mobilitas, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi yang lebih inklusif. Walaupun demikian, proses ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti digital divide dan dampak jangka panjang atau carrying effect akibat pandemi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijangkau. Yang pertama, pemerintah Filipina perlu meningkatkan investasi infrastruktur digital, khususnya di wilayah pedesaan, agar transformasi digital dapat dirasakan secara merata. Yang kedua, diperlukan reformasi regulasi yang lebih agil dan fleksibel, termasuk penerapan regulator sandbox agar inovasi di sektor e-commerce dan vintage dapat berkembang tanpa mengabaikan perlindungan konsumen.
Yang ketiga ada program reskilling dan peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu diperluas sehingga masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi digital. Dan yang terakhir ada diversifikasi dukungan internasional penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Demikian kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok kami. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana faktor internal dan faktor eksternal memengaruhi kebijakan bisnis dan ekonomi di Filipina pada masa COVID-19. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan drop di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.